Selanjutnya yaitu acara Motivational Speech 2 yang akan diselenggarakan secara online oleh Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA, selaku Wakil Ketua MPR. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mualliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar dari jaringan pemuda dan remaja Masjid se-Indonesia di bawah pimpinan dari Saudara Yose Hayatullah dan juga bimbingan dari Ustadz Otong Sumantri dan tadi Bapak kita, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Dr. Andes Safrudin Kambu MSc, telah menyampaikan arahannya yang sangat gamblang, sangat baik. Demikian juga yang saya hormati Bapak Kiai Haji Arif Fakhruddin, Sekjen MUI, bidang dakwah dan ukhuwah. Dan tentu saja Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin yang tadi telah mewakili Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Agama dan menyampaikan arahannya juga yang sangat baik. Sekali lagi keluarga besar para takmir atau mu'tamirin dan mu'tamirat dari GPRMI yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah saya ikut menyampaikan tahniah selamat kepada pemuda remaja Masjid se-Indonesia, jaringan pemuda dan remaja Masjid se-Indonesia yang bisa menyelenggarakan muktamarnya yang ketiga. Mudah-mudahan akan menjadi muktamar yang diberkahi oleh Allah SWT, sukses, menghadirkan apa yang tadi menjadi harapan dari Prof. Kamarudin Amin maupun juga Bapak Safrin Kambo untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan, estafeta peran serta daripada umat Islam untuk negara yang kita cintai, Indonesia ini. Dahulu Rasulullah pernah mengingatkan satu ungkapan yang pastilah rekan-rekan dari JPRMI sangat hafal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Yang pertama adalah imamun adil, yang kedua adalah syabun nasa fi ta'atillah, dan yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan kepada kita semuanya, dan pastilah Rasulullah adalah pegangan dan rujukan daripada para aktivis jaringan pemuda dan remaja Masjid Indonesia. Beliau memberikan kepada kita satu arahan yang sangat luar biasa. Bagaimana arahan itu adalah terkait dengan, tadi Bapak Safrudin menyampaikan tentang politik negara dan politik bangsa, maka itu artinya adalah pentingnya hadirnya kepemimpinan yang adil. Yang kedua adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT, remaja dan pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Ketaatan itu ada di mana? Di antaranya adalah di dalam masjid. Nah, hadis ini memberikan kepada kita suatu rangkaian tentang nilai yang begitu luar biasa dahsyat ya. Di dalamnya ada anak-anak muda yang tumbuh kembangnya dalam kondisi yang luar biasa positif, yaitu taat pada Allah SWT. Taat pada Allah tentu juga taat pada Rasulullah SAW. Taat pada Allah dan taat pada Rasul tentulah mengikuti ajaran dan keteladanan daripada para ulama, daripada pahlawan-pahlawan bangsa, mereka-mereka yang memberikan nilai-nilai yang luar biasa kepada anak-anak muda. Dan itu semuanya salah satu di antara sarananya adalah melalui masjid. Jaringan masjid adalah salah satu wasilah yang demikian luar biasa mengkorelasikan antara anak-anak muda yang tumbuh kembang dan kemudian ujung akhirnya menjadi mereka yang bisa menghadirkan keadilan ketika mereka mendapatkan amanah sebagai pemimpin, apakah dalam konteks negara, konteks organisasi, maupun juga dalam konteks profesi, maupun juga dalam konteks apapun juga. Nah, saya ingin garis bawahi bahwa kalau tadi dalam pembukaan kita sudah disuguhkan gitu ya, selain dengan sambutan-sambutan, tapi juga disuguhkan atraksi, yaitu pukul gong gitu ya, dan
kemudian dengan rebana. Itu kan satu pembuktian bahwa jaringan pemuda remaja Masjid Indonesia jangan lagi dipertanyakan tentang keindonesiaannya. Jangan lagi didikotomikan antara keindonesiaan dengan keislaman. Karena keindonesiaan itu kalau tadi disimbolkan dengan gong, keislaman disimbolkan dengan rebana, keduanya oleh JPRMI sudah disatu padukan. Jadi satu visi, misi, aksi yang demikian sangat menarik. Sehingga dengan demikian maka sudah sangat sewajarnya bila beragam narasi yang mencoba untuk mendiskreditkan ya masjid dan pemuda masjid dan remaja masjid. Ya, sempat kan muncul ungkapan bahwa bentuk daripada radikalisme adalah anak-anak muda yang tumbuh di masjid dan kemudian suka dengan bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran, kemudian jadi imam, good looking lagi, itu adalah indikasi radikalisme dan atau terpapar radikalisme. Tentu itu adalah suatu pernyataan yang tidak bertanggung jawab ya, karena sebagaimana dinyatakan oleh Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, tidak ada radikalisme di masjid. Dan apalagi mestinya kita sangat berterima kasih kepada anak-anak muda, pemuda dan remaja yang justru mau menjadikan masjid tempat mereka berkiprah. Anak muda yang mau kembali ke masjid, anak muda yang mau ngaji di masjid, anak muda yang mau memakmurkan masjid. Harusnya itu diterima kasih, jangan malah distigma, jangan malah dicurigai. Sementara dibiarkan anak-anak muda yang terjebak dengan narkoba, terjebak dengan pergaulan bebas, terjebak dengan perilaku-perilaku jalanan yang justru menghancurkan ya kepemudaan mereka dan masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Karenanya saya berharap bahwa bagi JPRMI tuduhan tadi justru menjadi cambuk gitu ya untuk membuktikan bahwa pemuda dan remaja masjid sebagaimana tadi telah dimulai dengan atraksi yang luar biasa, menggabungkan dan menerima sekaligus antara gong dan sekaligus masjid juga akan membuktikan anak-anak masjid, remaja-remaja masjid suka dengan masjid, cinta dengan masjid dan kemudian memakmurkan masjid untuk justru membuktikan bahwa dari masjidlah memang tadi simbol moto besar daripada muktamar ini mengokohkan persatuan umat dan bangsa, dari masjidlah semuanya itu bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena mari kalau kita lihat secara lebih objektif, lebih operasional, selain daripada jumlah masjid yang 900.000 lebih ya, dari sampaikan Ketua JPRMI, dan itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah sekolah, apalagi jumlah universitas. Padahal dulu yang namanya universitas itu dimulainya dari masjid. Dulu namanya jami'. Kalau ungkapan jami' itu adalah masjid yang sekaligus menjadi universitas. Nah, kemudian menjadi jamiah, universitas, menjadi madrasah, sekolah. Tapi awalnya yang namanya sekolah, yang namanya universitas itu adalah berada di masjid. Begitulah Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah, begitulah masjid-masjid yang lainnya. Nah, dari dalam masjid itu segala yang kemudian menghadirkan kesatuan, persatuan, meningkatkan kualitas dan potensi daripada remaja, pemuda, umat, semuanya bisa dikelola. Berbeda dengan agama yang lain yang misalnya untuk masuk masjid harus menjadi anggota dari organisasi, masuk di rumah ibadah maksud saya, harus satu sekte dengan mereka, satu kelompok dengan mereka. Kalau di Islam tidak ada, masjid bisa dipakai oleh yang latarnya dari NU, latarnya dari Muhammadiyah, latarnya dari DDI, ataupun Darud Da'wah Irsyad, maupun dari Al-Khairat, maupun dari Persis, maupun dari Al-Wasilah, dan seterusnya. Tidak akan pernah ditanya ketika kita akan masuk masjid, kemudian ditanya, Anda anggota ormas mana? Atau Anda anggota partai politik apa? Tidak ada. Semuanya boleh masuk ke dalam masjid, boleh memakmurkan masjid, dan ketika kita berada di masjid, kita bisa membawa begitu luar biasa. Dalam satu soft, sangat mungkin ada yang ternyata latarnya NU, latarnya Muhammadiyah, latarnya Persis, latarnya Al-Irsyad, latarnya Al-Wasilah, begitu seterusnya. Latarnya ormas, latarnya partai politik. Dalam satu masjid semuanya bisa bersatu padu, mengikuti imam, atau kemudian saling bersalaman, saling mendoakan, saling melaksanakan silaturahim. Ada tua, ada muda, ada remaja, ada pemuda, semuanya bisa bersatu. Nah, inilah laku di masjid yang semacam ini penting betul untuk disadari oleh seluruh aktivis jaringan pemuda dan remaja masjid bahwa memang masjid adalah
tempat di mana kita membiasakan diri untuk berukhuwah, tempat di mana kita membiasakan diri untuk saling menghormati, saling menerima, saling tenggang rasa, saling memberikan kepedulian, saling memaksimalkan potensi untuk kemaslahatan daripada masjid, daripada umat. Jadi nilai ini penting betul untuk justru menjadi salah satu ciri khas yang dimaksimalkan oleh jaringan pemuda remaja masjid. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syafruddin tadi, jangan sampai ada saling curiga, saling konflik antara ormas-ormas Islam. Justru dengan adanya masjid, seluruh masalah itu sesungguhnya bisa dicarikan solusinya. Kita bisa duduk bersama, kita bisa sholat bersama, wudhu bersama, dan kemudian nanti mendengarkan taklim bersama, dan kemudian mengokohkan ukhuwah di antara kita. Karenanya, jadi sangat penting, dan saya ingatkan sekali lagi kepada jaringan pemuda remaja masjid harus betul-betul menjadikan masjid sebagai sarana untuk mengokohkan ukhuwah, persatuan. Karenanya, jangan pernah Anda semuanya kemudian memisahkan diri daripada jamaah masjid dengan membentuk remaja masjid yang tidak menghormati tetua masjid gitu misalnya. Jadi kalaupun ada pengurus masjid, jaringan pemuda dan remaja masjid harus membantu, harus bersama-sama, harus menguatkan, jangan memisahkan diri, jangan kemudian malah menghadirkan konflik di dalam internal masjid. Jaringan pemuda dan remaja masjid justru harus menjadi bagian dari yang mengislah, bagian dari yang menguatkan ukhuwah, bagian dari yang mengukhuwahkan antara remaja masjid dengan tetua masjid, antara beragam anggota jamaah masjid dari latar belakang apapun untuk disatu padukan. Banyak orang mengatakan, Pak Ustadz, kondisi kita sekarang adalah kondisi COVID-19. Apa kita bisa melakukan peran itu? Saya harus ingatkan kembali bahwa kondisi COVID-19 bukanlah kondisi yang baru terjadi. Pandemi semacam ini bahkan 1 abad yang lalu sudah terjadi. Lebih dahsyat malah. Namanya flu Spanyol, pandemi flu Spanyol. Korbannya di Indonesia sampai 1 juta orang lebih. 1 juta orang pada tahun itu, tahun 1920-an, adalah jumlah yang sangat besar. Karena ketika Indonesia merdeka, jumlahnya baru 47 juta penduduk. Jadi jumlah yang sangat besar. Tetapi ketika terjadi pandemi flu Spanyol itu, apakah anak-anak pemuda dan remaja muslim kemudian tidur saja dan tidak melaksanakan perannya, dan apalagi waktu itu juga penjajahan Belanda masih amat sangat kokoh-kokohnya begitu ya? Ternyata tidak. Pemuda dan remaja masjid pada waktu itu ada pemuda dan remaja Islam yang diwakili oleh satu organisasi namanya Jong Islamieten Bond, pemuda Islam Indonesia, gitu, Jong Islamieten Bond. Pemuda Islam ini mereka bersama-sama dengan Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatran Bond, Jong Batak, ya, pemuda Betawi dan lain sebagainya. Mereka anak-anak muda ini ketika terjadi pandemi, ketika terjadi penjajahan, tidak malah meminggirkan diri, tidak memisahkan diri dari perjuangan dengan anak-anak bangsa. Justru bangkit bersama, maju bersama, berperan bersama. Mereka diterima, mereka juga menerima, mereka saling menghormati. Dan tidak ada pembelahan yang namanya kampret, yang namanya cebong, yang namanya kadrun, yang namanya kirdun, nggak ada semuanya. Semuanya diberikan sebuah keteladanan tentang Jong Islamieten Bond diterima, Jong Islamieten Bond menerima, dan mereka, Jong Islamieten Bond itu memberikan peran yang luar biasa. Bisa kita lihat dengan peran daripada yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh hebat. Ada Mr. Muhammad Rom, ada Mr. Kasmat Sungadi Mejo, ada tokoh-tokoh yang luar biasa nanti berperan untuk Indonesia merdeka. Nah, mereka berperan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Sekarang juga demikian. Antum-antum semuanya, Anda semuanya, dalam kondisi terjadi COVID-19 ini bukanlah halangan untuk bisa berperan bersama dengan ormas-ormas yang lain, berperan bersama dengan ormas keagamaan, ormas kepemudaan, dengan apapun kemudian bisa menyatu padukan langkah untuk kemudian melestarikan. Kalau dulu menyongsong Indonesia merdeka, sekarang adalah untuk melestarikan Indonesia merdeka. Karena demikianlah dalam sejarahnya, tadi Pak Safri juga menyampaikan tentang pentingnya sejarah ini, kita akan lihat bagaimana peran daripada pemuda-pemuda dan remaja masjid, yang namanya santri, yang namanya Hizbullah, yang namanya Sabilillah. Mereka menyambut luar biasa fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari yang disebut dengan fatwa jihad untuk mempertahankan Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Dengan teriakan Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itu adalah pengaruh daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan fatwa jihadnya, dan berdirilah ada namanya Laskar Kiai, tapi juga ada namanya Laskar Santri, Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, bersama dengan seluruh komponen bangsa mempertahankan Indonesia merdeka. Anak pemuda, remaja masjid,
berada di depan menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Demikian juga ketika terjadi pemberontakan PKI tahun 48 dan tahun 65. Pemuda Islam yang terhimpun dalam GP Ansor maupun yang terhimpun dalam Kokam Muhammadiyah, mereka bersama dengan para kiai, bersama dengan ulama, bersama dengan TNI, bersama dengan bangsa dan negara Indonesia, maju ke depan menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan penjajahan PKI atau penjajahan komunisme maupun juga kudeta yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini satu peran sejarah yang kalau dalam bahasa Ibnu Khaldunnya sesuatu yang bisa diulang karena sejarah hakikatnya adalah pengulangan. Sekarang dan ke depan tantangan-tantangan daripada generasi muda Anda semuanya begitu luar biasa. Tapi sekali lagi kita mempunyai pegangan sejarah Rasulullah, para ulama generasi tahun 20-an abad yang lalu, generasi yang kemudian menghadirkan Laskar Hizbullah, Laskar Sabil, Laskar Santri, Laskar Kiai melawan PKI dan menghentikan mereka. Sejarah itu semuanya adalah sejarah yang begitu luar biasa, gilang gemilang peran serta daripada pemuda dan remaja Islam bersama dengan tokoh-tokoh bangsa, bersama dengan TNI, bersama dengan Polri menyelamatkan Indonesia. Sekarang ke depan juga saya yakin demikian karena ke depan adalah masa Anda, generasi milenial, generasi Z adalah yang akan mengisi Indonesia ke depan. Tapi Anda dengan pegangan yang kokoh kuat dalam konteks masjid, dalam konteks sejarah Rasulullah, sejarah perjuangan pemuda Indonesia, sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia, Anda punya pegangan sangat kuat untuk maju ke depan, untuk mengisi Indonesia, untuk mengisi estafeta, untuk menghadirkan pembuktian bahwa Islam memang rahmatan lil alamin, tentu juga rahmatan untuk Indonesia. Tapi itu semuanya sekali lagi penting diisi dengan generasi muda, pemuda remaja masjid yang betul-betul mempunyai nilai, mempunyai karakter, mempunyai kualitas yang betul-betul sesuai dengan apa yang kemudian Al-Quran menyebutnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tetapi ingat bahwa tidak mungkin menjadi rahmat kalau kita bahkan tidak berkualitas, kalau kita tidak menyisikap rahmat, kalau kita tidak mempunyai jiwa rahmat, kalau itu tidak kita praktekkan dalam keseharian kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam organisasi kita, relasi kita dengan masjid, relasi kita dengan pengurus masjid, relasi kita dengan ormas-ormas Islam yang lain, relasi kita dengan bangsa Indonesia, biasakanlah untuk rahmatil alamin, rahmatan juga untuk Indonesia, rahmatan juga untuk sesama ormas Islam, rahmatan juga untuk pemuda dan remaja, siapapun mereka. Dari masjid, Anda semuanya bisa mengumandangkan segala kebaikan itu. Sekali lagi terima kasih dan selamat melanjutkan muktamar. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fatihun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.